Apakah Saudara Fahmi sudah bergabung? Kepada Saudara Fahmi untuk membacakan ayat suci Al-Quran, dipersilahkan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين اتقوا الله الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم قبلت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولا أنك بخير على أكثرهم إلا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا مع العاد جنة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها سعيدا جرجا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلا الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fahmi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tersebut menambah keberkahan kelas progresi kita pada malam hari ini. Baiklah, acara selanjutnya ialah pembacaan kredo kami yang akan dibacakan oleh Saudari Nada Zahidah. Kepada Saudari Nada Zahidah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kredo gerakan kami. Kami adalah orang-orang yang berpikir dan berkehendak merdeka. Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa kami bertindak. Kami hanya bertindak atas dasar pemahaman, bukan taklid, serta atas dasar keikhlasan, bukan mencari pujian atau kedudukan. Kami adalah orang-orang pemberani, hanya Allah yang kami takuti. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menggentarkan hati kami atau membuat kami tertunduk, apalagi takut kepadanya. Tiada yang kami takuti kecuali ketakutan kepadanya. Kami adalah para petarung sejati, atas nama Al-Haq kami bertarung. Sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini. Kami bukan golongan orang yang melarikan diri dari medan pertempuran atau orang-orang yang enggan pergi berjihad. Kami akan memenangkan setiap pertarungan dengan menegakkan prinsip-prinsip Islam. Kami adalah penghitung risiko yang cermat, tetapi kami bukanlah orang yang takut mengambil risiko. Syahid adalah kemuliaan dan cita-cita tertinggi kami. Kami adalah para perindu surga. Kami akan menyebarkan aromanya di dalam kehidupan keseharian kami kepada suasana lingkungan kami. Hari-hari kami senantiasa dihiasi dengan tilawah,
zikir, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, diskusi-diskusi yang bermanfaat dan jauh dari kesia-siaan, serta kerja-kerja yang konkret bagi perbaikan masyarakat. Kami adalah putra-putri kandung dakwah, akan beredar bersama dakwah ini kemanapun musuh dan yang piawai dalam memperjuangkan kepentingan umat, serta pejuang di siang hari dan rahib di malam hari. Pemimpin yang bermoral, teguh pada prinsip dan mampu mentransformasikan masyarakat, guru yang mampu memberikan pemahaman dan teladan, sahabat yang tulus dan penuh kasih sayang, relawan yang mampu memecahkan masalah sosial, warga yang ramah kepada masyarakatnya, dan responsif terhadap masalah mereka. Manajer yang efektif dan efisien, panglima yang gagah berani dan pintar bersiasat, prajurit yang setia, diplomat yang terampil berdialog, piawai berwacana, luas pergaulannya, percaya diri yang tinggi, semangat yang berkobar tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nada yang telah membacakan kredo kami. Dengan dibacakan kredo kami tadi, maka marilah kita membuka kelas progresif kali ini dengan membaca Bismillah. Baiklah, apakah Ustadz sudah baik? Ustadz Hadi Nur telah bergabung di antara kita. Tema kelas progresif kali ini ialah Islam dan keadilan sosial yang akan dibersamai dengan Ustadz Hadi Nur Ramadan. Kepada Ustadz Hadi Nur Ramadan, waktu dan tempat dipersilakan. Bagaimana Ustadz, apakah sudah siap? Baiklah, kita tunggu beberapa menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadulillallah wahdahu la syarikalah, wa sadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Para kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kepada Allah yang terus memberikan kita nikmat iman Islam ihsan. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran Ustaz. Terdengar Ustaz. Baik, sholawat serta salam tercurah kepada uswah kedua pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya hingga akhir zaman. Ini pertemuan kita yang ketiga kalinya bicara tentang tokoh-tokoh progresif Islam di Indonesia, para pahlawan. Tokoh yang ketiga ini bicara tentang seorang yang disebut Raja Jawa tanpa mahkota, yaitu Hos Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Tapi di forum ini saya nggak akan bicara tentang pribadi detail tentang Cokro. Teman-teman sudah biasa baca tentang Cokro, teman-teman sudah tahu sedikit tentang Cokro, dan saya lebih banyak bicara hari ini tentang gagasan-gagasan perjuangan Cokro Aminoto. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya minta hari ini tidak ada pertanyaan, tidak ada tanya jawab, karena saya sedang fokus nulis jurnal. Ya, jadi saya minta waktu 40 menit kita bedah tentang Cokro, tapi di kesempatan ini mudah-mudahan bisa padat ya. Saya sedang nulis jurnal bahasa Arab tentang Pak Nasir, ya, Pak Nasir, Cokro, dan Hamka. Jadi saya harus gali kembali data-data lagi. Baik, bagi teman-teman yang pernah baca buku Cokro, ya,
kalangan milenial itu kan bacanya yang terbaru, yaitu edisi khusus tentang Cokro Aminoto yang diterbitkan oleh Tempo, dari majalah kemudian menjadi buku. Nah, saran saya teman-teman cari buku, kalau ditanya buku apa yang rekomendasi Ustadz tentang Cokro, ini saya rekomendasikan buku ini, Amels ya, Os Cokro Aminoto, Hidup dan Perjuangannya. Ini 2 jilid ya, jadi teman-teman harus punya ini 2 jilid. Jilid yang pertama itu tentang kehidupan pribadi Cokro, lalu yang kedua pandangan orang-orang tentang Cokro, baik itu kawannya, seperjuangannya ya, termasuk murid-muridnya seperti Hamka, seperti Rum. Lalu kemudian di buku ini juga ada pengantar rajiman Wedioningrat, sampai kemudian buku ini ditulis ya pengantar, bukan pengantar ya, kesaksian ya orang yang pernah dididik ya bersama Cokro ya dan dekat dengan kepada Cokro, yaitu Alimin, yang kemudian Alimin ini menjadi tokoh ISDF dan kemudian berubah menjadi Sarekat Rakyat, lalu dari Sarekat Rakyat ini berubah menjadi Partai Komunis Indonesia. Ini saya sarankan baca buku ini 2 jilid ditulis oleh Amels ya. Amels ini adalah orang Aceh, dia pemilik toko buku Bulan Bintang, dan kemudian dia aktivis Masyumi dan aktivis Sarekat Islam. Nah, jilid yang kedua ini cerita tentang gagasan-gagasan Cokro Aminoto, yang ini mulai dari masalah tentang perjuangan, tentang kemerdekaan ya, tentang keadilan sosial, sampai kemudian berbicara tentang bagaimana apa itu hakikat kemerdekaan dan berdaulat. Ya. Ini saya sarankan baca buku ini. Nah, tulisan-tulisan Cokro itu tersebar di berbagai koran-koran tahun 1910 sampai 1920-an, di Neraca, lalu di Utusan Hindia ya, dan tulisan-tulisan di zaman Hindia Belanda yang memang Cokro pernah menjadi redaksi ya, termasuk beliau pernah menjadi redaktur tersebut. Nah, tapi sayang buku ini belum memuat ya bunga rampai Cokro ya. Jadi jilid yang kedua itu baru berbicara tulisan-tulisan Cokro yang dapat dihimpun. Nah, ini saya kira teman-teman kalau mau neliti tentang Cokro atau Sarekat Islam, saya sarankan datang ke Arsip Nasional, ANRI, ya, ANRI, dan ke Perpustakaan Nasional, Perpusnas, ya. Itu banyak sekali arsip-arsip tentang Cokro. Lalu yang kedua, saya sarankan baca buku ini, Islam dan Sosialisme. Ya, ini buku yang kedua. Saya punya yang aslinya di lemari. Itu tahun 30-an. Jadi Islam dan Sosialisme ini diterbitkan kembali oleh Sega Arasi Bandung tahun 2008. Ya. Nah, buku ini Islam dan Sosialisme merupakan kritik Cokro ya kepada tokoh-tokoh Sarekat Islam, dalam hal ini Sarekat Semarang ya, Sarekat Islam Semarang, yang kemudian mereka tidak memakai kembali Sarekat Islam, tetapi kemudian menamakan sebagai Sarekat Rakyat. Dari Sarekat Rakyat inilah yang kemudian berubah menjadi Partai Komunis. Nah, atau yang disebut dengan Sarekat Merah seperti Darsono, Alimin, Musso dan sebagainya, yang kemudian dilakukanlah tahun 20-an itu disiplin partai. Nah, apa yang dimaksud dengan disiplin partai? Disiplin partai adalah ketika banyak orang-orang Sarekat Islam ya, yang katakanlah khususnya di daerah Semarang, Surakarta dan sekitarnya, yang seharusnya mereka menjadikan Islam itu sebagai landasan asas perjuangan. Ya, tetapi seperti Darsono, Alimin, Musso, orang-orang yang pernah terlibat dalam Sarekat Islam ini justru malah menjadikan Karl Marx itu sebagai ideologi perjuangan. Yang
Ya, nah, dan lebih intens lagi ketika kemudian Alimin Darsono ini didatangi oleh tokoh-tokoh ISDF seperti Sneflit, lalu kemudian Insinyur Bars, yang kemudian dia orang Kristen, dia orang Belanda, dan bukan anggota dari Sarekat Islam, tapi kemudian diundang beberapa kali dalam Sarekat Islam Afdeling Semarang. Nah, inilah yang kemudian zaman tiga tokoh Cokro Aminoto, Abdul Muiz, Abu Salim dan sebagainya dilakukan disiplin partai. Nah, di disiplin partai inilah kemudian Sarekat Islam Semarang pecah ya menjadi Sarekat Rakyat atau yang disebut dengan Sarekat Merah yang kemudian berubah menjadi PKI Partai Komunis Indonesia. Nah, buku Islam dan Sosialisme ini para kawan-kawan, ini juga bukanlah satu hal yang baru bagi para pemimpin-pemimpin Islam berbicara tentang sosialisme. Di Timur Tengah, respon ini juga cukup digaungkan ya oleh para mufakir, oleh para ulama-ulama kita, seperti misalkan Said Qutb di Mesir. Said Qutb menulis buku Keadilan Sosial dalam Islam, ya, Al-Adalah Al-Istimaiyah. Lalu kemudian Dr. Mustafa Asibai, seorang ulama Ikhwan dari Suriah, dia menulis buku juga Islam dan Sosialisme. Dan lalu juga ada Abdul Qadir Audah, ya, seorang tokoh Ikhwan. Dan para ulama-ulama yang lainnya, termasuk kalau kita baca bukunya Syekh Amir Shakib Arslan, seorang politik Timur Tengah dari Suriah, juga bicara tentang sosialisme. Nah, kenapa sosialisme ini kemudian para tokoh-tokoh pemimpin kita ya di Timur Tengah, termasuk di dunia Islam ini mengangkat ya? Karena ini gejala ya ketika pemikiran Karl Marx ini tersebar ke seluruh penjuru dunia, dan ini yang meracuni ya pemikiran-pemikiran di dunia Islam. Nah, para pemimpin kita ingin mengatakan bahwasanya yang namanya sosialisme ya, kalau Cokro menyebutnya kolektivitas ya, itu hadir sebelum Karl Marx ada. Dan itu hadir, kata Cokro, ketika Rasulullah SAW. Makanya kalau teman-teman baca buku Islam dan Sosialisme karya Cokro ini banyak memuat tiga. Ya, yang pertama itu Al-Quran, ya, dan yang kedua hadis, dan yang ketiga kisah-kisah Rasulullah SAW. Bagaimana kisah Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Islam, lalu bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Islam, lalu ketika Islam masuk menjadi agama yang egaliter, menjadi agama yang tidak menyekat ya antara kasta ya, lalu memutus ya mata rantai rasialisme dan sebagainya. Itu yang kemudian disampaikan oleh Cokro. Bahkan di buku Islam dan Sosialisme, Cokro menyebutkan sosialisme Nabi Muhammad SAW. Ya, kehidupan Nabi Muhammad dan tugasnya, kata Cokro, tugas Rasulullah ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cokro menyebut dalil itu, dan aku diutus ya untuk seluruh alam. Artinya, kata Cokro ya, ketika dia menerjemahkan Al-Qur'an tersebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Rasulullah itu diutus untuk seluruh bangsa. Tidak membedakan suku, tidak membedakan ras ya, warna kulit ya, kaya dan miskin. Nah, inilah sosialisme, kata Cokro. Jadi sebelum Karl Marx ya membicarakan tentang masalah sosialisme ya, kata Cokro, Islam hadir sudah bicara tentang sosialisme. Lalu kemudian juga tentang sahabat-sahabat Nabi yang bersifat sosialis ya. Sahabat-sahabat Nabi yang bersifat sosialis seperti Abu Bakar As-Siddiq ya, senang membantu, kepedulian, lalu kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, lalu kemudian Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Nah, masyarakat para sahabat, katakanlah orang-orang agnia ini yang kata Cokro, adalah orang-orang yang kemudian membela du'afa. Dan du'afa ini kemudian juga ya, orang-orang du'afa di zaman sahabat Nabi, mereka juga menolong
para sahabat yaitu dengan harta-hartanya. Berbeda dengan masyarakat masyarakat komunis ya, masyarakat paham marxisme. Ya, paham marxisme itu adalah paham dialektika sejarah yang dimana ya dibenturkan ya masyarakat borjuis dan masyarakat proletar. Masyarakat kaya dan masyarakat miskin itu harus dibenturkan. Ya, yang mereka sebut sebagai pertentangan antar kelas. Nah, dalam Islam ini tidak ada. Bahkan kata Pak Natsir, seorang muslim itu dia bisa kaya ya dengan hartanya dan itu bisa menjayakan hartanya bukan hanya untuk dirinya. Karena kalau untuk dirinya kata Pak Natsir, maka dia menjadi orang yang sombong, orang yang egois. Tetapi bagaimana hartanya itu bermanfaat untuk agamanya. Tuh. Inilah yang kemudian sampaikan oleh Cokro dalam bukunya Islam dan Sosialisme. Beliau mengutip kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Surat Al-Imran ayat 110. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah umat manusia. Ya, kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu tolong menolong. Ya, kemudian Cokro menyebut dalil ta'awun 'alal birri wat taqwa ya. Bertolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Ya. Nah, kata Cokro, masyarakat Islam ini masyarakat yang diatur struktur sosialnya. Ya, yaitu baik masyarakat borjuis, masyarakat kaya maupun masyarakat proletar, masyarakat miskin. Tuh. Ya, atau kita sebut dengan istilah zakat ya, ada muzaki, ada mustahik ya. Muzaki yang memberikan zakat, mustahik yang menerima zakat. Nah, pemikiran Cokro ini saya kira perlu dikembangkan dalam diskursus katakanlah ekonomi Islam, khususnya Islam dan sosialisme. Nah, kemudian kata Cokro beliau mengatakan dalam Kongres Nasional ya. Ingat loh, tahun 1916 ya. Kongres yang menyebut Kongres Nasional ya, itu adalah Sarekat Islam di Bandung. Ya, jadi ketika Sarekat Islam mengadakan kongres di Bandung, Kongres Nasional. Nah, nasional ini ya, state ya, kebangsaan ini justru lahir dari Sarekat Islam. Tuh, makanya terjadi perdebatan ya, mana sih gerakan kebangkitan nasional, apakah Budi Utomo ya atau Sarekat Islam. Tuh. Dan di Sarekat Islam ini kan juga terjadi dua versi. Ya, pendirian Sarekat Islam ya, kata Haji Samanhudi 1908. Lalu Pak Deliar Nur menyebutnya 1912 ya. Tapi kalau saya sih menyebutnya mengambil jalan tengah gitu. Katakanlah kita hindari perdebatan pertanggalan itu, mana segerakan Sarekat Islam yang lebih dahulu. Tetapi ya, kalau Sarekat Budi Utomo kan 1908, bukan hanya itunya tapi gagasannya. Nah, gagasan Sarekat Islam itu melampaui pemikiran tokoh-tokoh Budi Utomo. Dan itu dibuktikan pada tahun 1916 diadakanlah kongres ya di Bandung ya, Kongres Sarekat Islam, disebutnya Kongres Nasional tahun 1916 di Bandung. Cokro mengatakan, kata Cokro ya, tidaklah wajar untuk melihat Indonesia sebagai sapi perahan yang diberikan makan hanya disebabkan oleh susunya. Tidaklah pada tempatnya untuk menganggap negeri ini sebagai suatu tempat di mana orang-orang datang dengan maksud mengambil hasilnya. Dan pada saat ini tidaklah lagi dapat dipertanggungjawabkan bahwa penduduknya, terutama penduduk pribumi, tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi di dalam masalah-masalah politik yang menyangkut nasibnya sendiri. Tidaklah bisa tidak bisa lagi terjadi bahwa seseorang mengeluarkan undang-undang dan peraturan untuk kita tanpa partisipasi kita, mengatur hidup kita tanpa partisipasi kita. Nah, Cokro ingin mengatakan ya, nasionalisme itu, kata Cokro, itu merupakan suatu usaha
untuk meningkatkan seseorang pada tingkat nasyid. Ya, nasyid itu bangsa untuk berjuang menentukan pemerintahannya sendiri atau setidak-tidaknya agar rakyat Indonesia diberikan hak-hak untuk mengemukakan pendapatnya dalam masalah-masalah politik. Nah, jadi Cokro menyebut ya kita ini adalah bangsa Hindia Belanda, maksudnya Indonesia. Ya, jangan seperti sapi perahan gitu. Ya, siapa yang memeras kita? Yaitu Belanda, kapitalis. Ya. Ya, memeras harta kita, negeri kita, kekayaan kita, kemerdekaan kita. Dan kita harus merdeka sendiri, kata Cokro. Ya, kita harus bikin undang-undang ya, yang dimana ya itu adalah partisipasi kita, negeri kita. Tuh. Oleh karena itu kata Cokro, ya, beliau persamaan adil ya. Itu telah menyebabkan segenap umat Islam menjadi satu badan, satu nyawa, cita-cita persamaan. Ya, karena kita bicara tentang Cokro Aminoto ya, dan keadilan sosial, kata Cokro, ya, beliau mengutip kisah Nabi Muhammad SAW. Ya, kata Cokro Aminoto, segala orang Islam adalah sebagai satu orang. Apabila seseorang merasa sakit di kepalanya, seluruh badannya merasa sakit juga. Dan kalau matanya sakit, segenap badannya merasa sakit juga. Segala orang Islam adalah sebagai satu bina-bina. Bangun-membangun. Beberapa bagian menguatkan bagian yang lainnya. Ya, dalam hadis disebutnya ba'dahum ba'da. Ya, kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh, ba'dahum ba'da. Ya, satu bangunan badan menguatkan satu yang lainnya. Dengan laku yang demikian itu juga yang menguatkan yang lainnya. Ya, jadi kata Cokro, ya, sebagai orang Islam adalah kita ini satu orang, satu ummah. Ya, ummah itu kata Cokro, ya, umat Islam itu tidak sendiri. Ya, yang dimaksud dengan Islam itu adalah dia tidak individualis, dia tidak borjuis, ya, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Ketika ada kemiskinan, ya, bagaimana orang kaya itu ikut terlibat aktif, ya, dalam kegiatan-kegiatan sosial, ya, baik itu seperti zakat, infak, sedekah, ya, ataupun meringankan ya saudara-saudara semuslimnya. Nah, inilah yang kemudian Cokro mengatakan, kata Cokro, bila tanah air kita kelak ya menjadi suatu negara dengan pemerintahan sendiri, maka seluruh lapisan masyarakat semuanya akan menuju ke arah dan bersama-sama memelihara kepentingan kita bersama dengan tidak pandang bulu, baik bahasa, bangsa maupun agama. Jadi kata Cokro, bila tanah air kita ini kelak menjadi suatu negara dengan pemerintahan sendiri, maka seluruh lapisan semuanya akan menuju ke arah ya, dan bersama-sama memelihara kepentingan kita bersama. Ya, dengan tidak pandang bulu, baik bahasa, bangsa maupun agama. Ya, makanya dalam struktur masyarakat Islam itu kan ada ukhuwah Islamiyah. Ya, ukhuwah Islam, persaudaraan, ada ukhuwah imaniyah. Ya. Ya, ikatan iman, ikatan perjuangan, ada ukhuwah Islamiyah, ikatan persaudaraan beragama sesama Islam, dan ada ukhuwah watoniyah. Ya, kalau sekarang kan diterjemahkan ya, persaudaraan kebangsaan. Ya, nah makanya ya ini saya kira kalau kita kaji pemikiran Cokro ya nggak ada itu istilah politik-politik kita kayak kemarin ya grup A ya dengan dalih ingin menjadi pewaris ya bangsa negeri ini ya lalu menyebut kelompoknya itu kecebong ya kan lalu kemudian grup yang lainnya nyebutnya kampret ya sekarang karena satu-satu bareng akhirnya jadi kecepret ya kan. Nah, hal-hal yang itu kan justru kalau kita belajar politik kepada Cokro itu jelas ya. Tidak ada masalah seperti itu. Nah, masalahnya bangsa ini kita politik itu pecah ya. Bukan berbeda hal yang prinsip, bukan hal berbeda substansi ya. Kenapa? Karena kita tidak membaca sejarah. Nah, inilah saya kira pentingnya sejarah. Jadi kalau teman-teman mau belajar politik Islam, ya, belajar politik
kenegaraan, politik kebangsaan, maka saya sarankan untuk membaca pemikiran Cokro Aminoto. Walaupun sekali lagi ya, Cokro di dalam berbagai karya-karyanya, baik Islam dan sosialisme, termasuk nanti kita akan bedah sedikit ini nih, Tarikh Agama Islam, ya buku Sirah Nabawiyah, sama ini tafsir asas perjuangan Cokro. Cokro tidak pernah belajar di pondok pesantren. Walaupun dari nasab keturunannya, beliau adalah keturunan kiai ulama di Ponorogo, kayak Hasan Bestari. Tetapi untuk belajar di pondok, Cokro tidak mengalami tradisi itu. Tuh. Beliau bukan seorang ulama, ya. Beliau bukan seorang yang tokoh tafaqquh fiddin, ya. Tapi beliau semangat belajar keagamaan Islamnya itu yang cinta ilmu sangat luar biasa. Makanya beliau sangat dekat dengan beberapa para ulama, ya, seperti di Muhammadiyah ada Haji Fahrudin, ya, yang kemudian Haji Fahrudin ini menjadi bendahara Muhammadiyah dan aktif dalam Sarekat Islam bersama Cokro Aminoto. Lalu kemudian Cokro juga dekat dengan Haji Agus Salim. Lalu kemudian dekat AM Sangaji, ya, Abdul Muiz, tokoh-tokoh Islam. Dan juga sebelumnya ya Cokro pernah bertemu dengan ulama-ulama di Ponorogo, ya di Peneleh, di Surabaya yang itu juga membangun keilmuan keislamannya Cokro. Dan kalau kita lihat memang yang kedua, Cokro tidak menguasai literatur bahasa Arab. Makanya kalau kita baca beberapa buku-buku Cokro, mulai dari Islam dan Sosialisme, Tarikh Agama Islam, termasuk program Tafsir Asas Sarekat Islam, Cokro itu dibantu dengan beberapa kawan-kawannya. Beliau bukan ahli hadis, ya, beliau bukan ahli Quran, ahli tafsir, tetapi setidaknya beliau membaca. Nah, literaturnya dari mana? Literatur dari buku-buku terjemahan. Lalu yang kedua buku-buku bahasa Belanda, ya, buku-buku Islam bahasa Belanda. Dan yang ketiga adalah kedekatan Cokro dengan beberapa ulama. Tetapi sangat luar biasa, ya, karena beliau seorang pembelajar yang sangat tinggi, sehingga Allah karuniai dia mempunyai orang yang semangat hamasah perjuangan dalam perjuangan Islam dan kebangsaan. Kelebihan Cokro itu dua hal, ya. Kelebihan Cokro itu dua hal. Yang pertama, beliau seorang leadership, ya, dengan menggerakkan anggota Sarekat Islam yang di zaman Cokro saja itu anggota Sarekat Islam sampai mencapai 2 juta lebih. Artinya beliau seorang organisatoris. Yes. Ketika beliau menjadi ketua SDI Sarekat Dagang Islam di Surabaya, lalu kemudian beliau dipercaya oleh Haji Saman Hudi, ya, untuk bersama Haji Saman Hudi, dan dari Sarekat Dagang Islam itu kemudian berubah menjadi Sarekat Islam, ya, dan itu kepercayaan Haji Saman Hudi kepada Cokro yang dianggap bisa memimpin organisasi lebih progresif, lebih maju. Tuh. Cokro tidak menyebut revolusioner, ya. Cokro menyebutnya evolusif. Artinya bagaimana syarikat Islam ini diterima di masyarakat Hindia Belanda tanpa dibubarkan oleh pemerintah penjajahan kolonial Belanda. Tuh. Berbeda dengan nanti syarikat-syarikat Islam Semarang, ya, yang kemudian menjadi PKI, itu revolusioner, radikal, dan ide-idenya menjadi bertentangan dengan pemerintah kolonial, sehingga mereka akhirnya banyak ditangkap, ya. Nah, saya kira Cokro juga, ya, punya kelebihan yang kedua adalah dalam hal menggerakkan massa. Ya, sebagaimana kita ketahui, ketika Bung Karno di KOS, kalau kita baca biografinya, autobiografinya Soekarno yang ditulis oleh Cindy Adams, ya, Soekarno penyambung lidah rakyat, bagaimana ketika Soekarno ngekos di Peneleh itu, Cokro itu usianya 33 tahun.
Ya, sampai kemudian dalam buku ini nih, dalam buku Harsono Cokroaminoto, anaknya Cokro, ini saya punya. Ya, ini judulnya Menelusuri Jejak Ayahku. Ya, ini diterbitkan oleh Andri Arsip Nasional. Jadi ini tentang pengalaman perjuangan Cokro yang ini dituturkan dengan penerbitan sejarah lisan yang disampaikan oleh anaknya Cokro yaitu Harsono Cokroaminoto. Jadi Soekarno itu pernah cerita ke Harsono, ya. Saya itu kalau pidato memimpin pidato ya, baik pidato partai ya maupun pidato kenegaraan kata Soekarno, itu saya selalu ini bawa foto bapakmu ya, foto guru saya, guru mentor ya, mentor saya. Saya taruh di saku gitu. Nah, itu mitos ya, mitosnya memang kita lihat lah ya di masyarakat Jawa memang tradisi mitologi kalau dalam bahasa Pak Kunto Wijoyo, mitologi itu ya, makanya Pak Kunto menulis selamat datang realitas, selamat tinggal mitos ya. Selamat tinggal mitos, selamat datang realitas. Karena khususnya di masyarakat Jawa ada keyakinan mitologi itu sebagaimana Cokro sendiri dianggap sebagai Ratu Adil. Baik, itu saya nggak ke perdalami, tapi saya lebih bahas tentang gagasan-gagasan Cokro dari berbagai karya-karyanya. Berikutnya adalah buku ini. Saya sarankan cari buku ini. Ini buku legend ini, Tarikh Agama Islam. Bukunya tuaan buku daripada saya. Ya. Bukunya ini saya aslinya punya tahun 1931. Ya, amazing ya, luar biasa. Dan itu semua adalah hadza min fadli rabbi. Semua itu karunia Allah. Nah, ini adalah bicara tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Tarikh Agama Islam. Ya, tebalnya 183 halaman. Ya. Dan buku ini diberi pengantar oleh Said Alwi bin Tahir Al-Haddad Al-Alawi Al-Husaini. Ya, ulama para Habib ya, yang aktif dari Sarekat Islam di Bogor. Ya, tahun 15 Muharram 1350 bertepatan dengan 1931. Ya. Lalu kemudian buku ini diterbitkan lagi ya oleh Bulan Bintang dan diberi oleh Bulan Bintang tahun 1950. Ya, Bulan Bintang itu yang tadi saya sebutkan direkturnya Amels ya kan, yang menulis buku Hos Cokroaminoto Hidup dan Perjuangannya. Nah, ini diberi pengantar oleh anaknya ya, itu ahli waris yang bernama Anwar Cokroaminoto. Anwar Cokroaminoto. Nah, buku ini bagus Cokro, dan sekali lagi ya, buku ini tidak langsung merujuk kepada kitab-kitab Turats ya, kitab-kitab klasik, kitab-kitab Arab ya, karena Cokro tidak bisa bahasa Arab. Dan itu saya kira bukan satu hal yang aib ya, jikalau ada pemimpin tidak bisa bahasa Arab, tinggal bagaimana dia memanage pergerakan Islam tuh. Dan itu sebenarnya nanti kan combine-nya itu ketika Agus Salim sebagai seorang intelek ya, jago bahasa, yang ulama ya tafakuh fiddin, lalu Abdul Muiz sebagai seorang wartawan, AM Sangaji sebagai aktivis pergerakan. Nah, Cokro inilah yang kemudian menggerakkan partai, mesin partai. Jadi 4 orang inilah yang saya kira saling menguatkan ba'dahum ba'da. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dalam buku Tarikh Agama Islam ini? Tadi pendahuluan Cokro menyebut tentang kondisi negeri Arab dan bangsa Arab sebelum Islam datang. Ya, bangsa Arab yang luar biasa kata Cokro, jahiliyah dan gelap gulita. Lalu ketika Islam datang ya terjadi gelombang perubahan. Ya, Cokro menyebutnya Islam datang itu minaz zulumati ilan nur. Ya, Islam datang ya dari zaman jahiliyah menuju zaman dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ya. Cokro menyebutnya gelombang perubahan. Lalu kemudian nubuah tentang Nabi Muhammad SAW
kelahiran Rasulullah, lalu sebelum turunnya wahyu, ya, lalu kemudian Rasulullah menjadi seorang nabi, ya, sampai kemudian Rasulullah bersama orang-orang duafa. Nah, ini juga gagasan bagaimana bicara tentang Islam dan keadilan sosial. Bagaimana Rasulullah SAW sangat peduli kepada kaum mustad'afin. Lalu kemudian perang. Di sini ada perang Badar, perang Uhud, ya, yang disebutkan oleh Cokro, lalu perang Hunain. Lalu kemudian sampai buku ini eh, di akhir itu membahas tentang masalah haji wada, ya, haji wada, haji yang terakhir, ya, dan wafatnya Nabi Muhammad SAW, ya, wafatnya Rasulullah SAW, ya. Ini saya kira buku ini bagus, ya, memberikan informasi kepada kita. Artinya Cokro Aminoto ini walaupun tidak belajar Islam secara takhusus, tetapi dibuktikan dengan karya. Artinya orang itu kan dia itu intelektual atau enggak dibuktikan dengan karya. Ya, makanya teman-teman itu yang dilihat itu kan S1, ya, bukan jago debatnya, bukan aktif di organisasinya, lulus atau enggaknya itu kan selesai skripsinya kan. Tuh. Ya nggak akan diwisuda kalau skripsinya nggak selesai. Tuh. Orang kalau diwisuda itu nggak ngaruh lah, karena wisuda itu formalitas. Tapi kan intinya itu kan adalah skripsi, karya tulis. Nah, jadi selama teman-teman kuliah, karyanya apa yang teman-teman lahirkan, ya, ya, karya ilmiah apa? Nah, Cokro itu menghadirkan sebagai seorang pemimpin, beliau mempunyai karya. Dan saya sedang mentahkik, ya, mentahkik itu meneliti, ya, karya Cokro, khususnya buku yang membuat saya penasaran itu 2 judul, Islam dan Sosialisme, dan yang kedua Tarikh Agama Islam. Ya, karena sayang Cokro tidak mencantumkan daftar pustakanya, tetapi, ya, dari beberapa bacaan literatur saya, ya, Cokro juga terinspirasi dari buku-buku sejarah Islam, ya, yang ditulis, ya, dalam bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Karena Cokro itu bisa bahasa Inggris dan bahasa Belanda, dan terjemahan Melayu, ya, bahasa Indonesia maksudnya. Itu karya yang ke 3. Lalu tentang ini, ya, ini fotokopinya yang aslinya ada di lemari arsip. Ini tahun 1932 diterbitkan, dicetak oleh Sarekat Islam di Buitendok, Dokej. Ya, ini di Bogor. Ya, 1932. Jadi bukunya lebih tuaan buku daripada kita, ya. Dan ini adalah Kongres Sarekat PSI, ya, Partai Sarekat Islam, dan keterangan program asas dan program Tanzim Partai Sarekat Islam Indonesia oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto, ya, sebagai Presiden Dewan Partai Sarekat Islam Indonesia. Contoh, Cokro tafsir, ya, program perjuangan. Cokro di sini halaman 7 menyebutkan tentang Quran. Ya, kata Cokro, ya, pokok terutama dari agama Islam itu adalah Quran. Dan Quran itu ini bahasanya bahasa masih ejaan lama. Jadi saya harus pelan-pelan bacanya. Quran itulah nama kitab suci, ya, yang diwahyukan, ya, kepada Rasulullah SAW untuk umat manusia dan menjadi panduan buat kita. Ya, kemudian Cokro menyebutnya, ya, Quran itu harus menjadi, ya, asas, ya, dasar, ya, perjuangan kita, ya, dalam berakidah, dalam bermuamalah.
Lalu tentang program partai. Program partai salah satunya yang pertama adalah persatuan umat. Ya, kaum Partai Sarekat Islam Indonesia, kata Cokro, percaya bahwa untuk menjadikan umat Islam yang bersatu, lebih dahulu di dalam seluruh Indonesia mesti dibangunkan suatu kaum, yaitu partai atau komunitas, yang tidak berpecah belah atau berbagi-bagi, maksudnya berkotak-kotak ya. Lalu kemudian Cokro mengutip firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah ya, dan janganlah kamu bercerai-berai. Kata Cokro, persatuan yang demikian itulah yang dibangunkan oleh kaum Partai Sarekat Islam Indonesia, yang di dalam persatuannya itu menjadi sebagian pula dalam persatuan umat Islam seluruh dunia. Jadi kata Cokro, kita nggak usah bicara persatuan umat dunia dulu, kata Cokro. Ya, bangsa dulu nih Indonesia ini harus nyatu gitu. Nah, makanya ya kita harus berpikir ya seperti Cokro ya, berpikir apa universalisme. Ya, melampaui zaman universal. Dari situlah lahir nasionalisme. Makanya kata Cokro, nasionalisme Islam itu ya tidak tersekat oleh letak geografis, tidak tersekat oleh satu batas-batas negara. Tuh. Tapi ia mempunyai perjuangan ya, agama yang sama, nasib yang sama. Makanya kalau kita nanti baca Kongres Al-Islam, itu muktamar semacam muktamar berbagai organisasi Islam yang di mana Cokro juga hadir tentang masalah Palestina. Kata Cokro, membela Palestina itu bukan urusan kita dalam beragama, kata Cokro. Tapi itu juga adalah bagian dari kecintaan kita kepada perjuangan bangsa yang dijajah. Tuh, dan ini saya kira kenapa Bung Karno ya itu sampai mempunyai pemikiran konferensi Asia Afrika ya, yang kemudian menjadi kekuatan macan Asia, dan sampai kemudian Bung Karno mengatakan ya, selama Palestina dijajah, selama itu juga imperialisme masih ada di dunia. Dan saya kira itu tidak lepas dari pemikiran Cokro Aminoto. Ya itu kan Soekarno. Nah, anaknya Soekarno itu harus belajar kepada Soekarno. Ya, jadi teman-teman kami yang sekarang nih ya itu lebih Soekarnois. Ya, jadi kalau ditanya siapa yang Soekarnois, ya kita lah. Karena kita mengkaji Soekarno itu bukan mendewa-dewakan Soekarno. Ya, atau kemudian ada fotonya Soekarno, spanduk dan sebagainya. Kita baca tuh pemikiran Soekarno. Tuh. Saran saya teman-teman baca buku Di Bawah Bendera Revolusi. Ya. Ya ini bukunya nih. Ini 2 jilid ya. Ini DBR disebutnya, Di Bawah Bendera Revolusi. Ini bukunya Soekarno. Ini semacam kumpulan karangan Soekarno yang tersebar di berbagai majalah dan koran tahun 20-an ya, di Pikiran Rakyat dan sebagainya. Di situ Bung Karno pernah nulis tentang masalah nasionalisme. Ya, dan itu kemudian beliau mengutip tentang bagaimana seorang Ahmad Sorkati yang kemudian mendirikan Al-Irsyad ya. Soekarno begitu kagum dengan si Ahmad Sorkati, yang begitu kagum Soekarno adalah bagaimana bicara nasionalisme ketika Soekarti berdebat dengan Alimin. Tapi saya nggak akan bicara itu terlalu panjang nanti ceritanya. Kita bicara tentang Cokro saja dulu. Nah, DBR ini nih, Di Bawah Bendera Revolusi, ini harus dibaca teman-teman. Ya, dan buah pikiran Cokro ini juga ya yang kemudian mengilhami Soekarno. Tuh, saya ingat baca buku ini pertama kali Di Bawah Bendera Revolusi itu waktu saya kelas 2 SMA. 2 SMA saya sudah baca buku Di Bawah Bendera Revolusi. Ya.
Itu jilid 1, jilid 2-nya baru ketika saya kuliah. Jadi saya cita-cita dulu ketika SMP di pesantren, saya pengen sekali baca bukunya Soekarno itu di bawah bendera revolusi. Karena mahal ya, mahal. Ini harganya saja kalau teman-teman lihat di online itu harganya sekitar 1.500.000 jilid 1. Ya, itu kan jajan sebulan kuliah kan. Nah, itu 1 juta. Jadi saya pengen ya. Saya kemudian mengucap, ya Allah, pengen sekali saya, ya Allah, apa buku ini, ya Allah, kapan, gimana saya cara dapatnya, ya Allah. Ya, suatu ketika saya silaturahmi ke seorang apa kakek-kakek ya, yang kakek-kakek itu baik sekali kepada saya. Saya silaturahmi ke rumahnya. Ketika saya silaturahmi ke rumahnya, saya lihat itu dari ruang tamu ke kamar mandi terlihat ya. Saya lihat itu ada buku jadi ganjelan kamar mandi. Kaget saya. Ternyata buku yang mengganjal, buku ganjelan untuk ganjil kamar mandi itu adalah buku di bawah bendera revolusi, bro. Akhirnya saya bilang ke kakek itu, kayak itu apa, kayak? Yang jelas bukan kakek saya, ini temen ya. Saya apa dia sahabat saya. Jadi Anda kalau ingin cepat dewasa, bergaul bukan hanya dengan anak-anak Korea saja. Anda juga harus bergaul dengan kakek-kakek. Nah, akhirnya saya kelas 2 SMA itu dikasih itu waktu kelas 2 SMA pertama lah. Ya, baru selesai lulus 1 SMA, ya, masuk ke kelas 2 SMA di Mualimin pesantren, saya sudah punya buku itu dan saya baca itu gagasan-gagasan Soekarno. Dan luar biasa, melampaui zaman. Dan itu tidak lepas dari pemikiran-pemikiran ya gurunya. Ya, Soekarno menyebutnya mentornya, ya, yaitu Haji Omar Said Cokroaminoto. Atau Hamka. Hamka itu 14 tahun sudah ikut training politiknya Cokro di Jogja. Ya, bersama jadi dia ngaku Hamka itu usianya ketika itu 13 tahun. Ya, 13 tahun. Ya, sedangkan salah satu peserta itu training politik itu syarikat Islam harus usianya 14 tahun. Sampai Hamka itu berbohong. Jadi mentornya itu Suryo Purwanoto, ya. Lalu kemudian Haji Fahrudin, ya, ya di Yogyakarta di Pakualam. Lalu kemudian Cokro Aminoto. Disitulah Hamka, kata Hamka, saya belajar kepada ayah saya, Haji Rasul, ayahku, ya, itu belajar tentang bagaimana saya belajar Islam. Tetapi ketika saya bertemu Cokro, ya, saya belajar apa itu perjuangan Islam. Nah, jadi itu teman-teman bisa baca di bukunya Ames, ya, Hos Cokro Aminoto, Hidup dan Perjuangannya. Ya, itu Hamka menulis di situ. Lalu kalau teman-teman baca buku dari Lembah Cita-Cita, ya, tipis bukunya. Nah, saran saya teman-teman beli deh buku itu. Ya. Makanya saya bukan promosi ya. Teman-teman bisa mengikuti apa program mendukung kegiatan kerja-kerja peradaban kami di Rumah Sejarah Indonesia dengan membantu membeli buku-buku buku-buku koleksi toko buku kami. Ya. Jadi ada buku yang harganya misalkan 150.000, ada buku yang harganya 100.000. Ya, kalau nyari pun susah. Tuh. Nah, dengan teman-teman membeli buku itu, ya, teman-teman ikut aktif dalam perjuangan ya peradaban. Ya, karena memang ingin menjadi aktivis itu, ya dia harus mengorbankan, harus membaca. Seperti Cokro. Itu teman-teman kalau tahu, itu di rumahnya Cokro di Peneleh itu, depannya itu adalah perpustakaan. Yang itu sehari-hari ya di sore hari setelah pulang Soekarno setelah pulang sekolah, Soekarno itu sehari-hari nongkrongnya di perpustakaan. Ya, di depan kos-kosannya Cokro Aminoto, di rumahnya Cokro di Peneleh. Dan hampir semua ya para pendiri bangsa kita, ya dalam hal ini Cokro Aminoto, Agus Salim, ya dan sebagainya, mereka adalah para pembaca yang kuat. Tuh. Nah, para pemimpin kita kalau bacanya komik ya gimana mau menjadi pemimpin yang tangguh. Ya. Nah, baik kita lanjutkan.
lalu kemudian itu ya tentang di buku ini ya, tentang persatuan umat ya. Lalu yang selanjutnya sifat pemerintahan. Kata Cokro, negeri merdeka, yaitu Indonesia maksudnya, yang kaum Partai Syarikat Islam Indonesia PSII wajib berusaha akan mencapainya. Pemerintahan harus bersifat demokratis. Ya, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-38. Ya. Cokro menyebut itu. Ya. Jadi negeri merdeka kata Cokro, ya, pemerintahan itu adalah yang dimana kita berusaha wajib ya mencapai pemerintahan dan haruslah demokratis. Jadi demokrasi itu kata Cokro bukanlah diatur oleh kolonial. Nah tentu ini berbeda ya, demokrasi yang Islam dengan demokrasi yang sekuler Barat. Tuh. Demokrasi yang ada di Islam itu adalah syuro, yang dimana syuro itu ya tidak sembarangan orang. Ya, dalam kitab-kitab fikih Islam disebutnya ahlul ahli wal aqdi, ya ahli-ahlinya. Ya itulah pemerintah kita menyebutnya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi yang ada di MPR itu adalah orang yang punya otak, orang yang punya pemikiran, gagasan, dan dia menjadi wakil rakyat yang ada di MPR itu, di pemerintahan. Nah sekarang terbalik, ya, terbalik di kita. Nah, makanya demokrasi, ya, kan kalau demokrasi Barat itu kan Vox Populi Pop Dei, suara rakyat, suara Tuhan, ya. Itu dalam bahasa Yunani, Vox Populi Pop Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi kata masyarakat Barat, ya suaranya pelacur sama suaranya pendeta sama. Ya suaranya orang pinter sama orang bodoh ya sama. Nah dalam Islam enggak. Ya orang itu ya yang apa bisa bersuara, dialah yang punya otoritas. Tuh. Mengangkat pemimpin itu bukan pelacur yang mengangkat. Ya, bukan tukang beca yang mengangkat, tapi siapa? Orang ahlul ahli wal aqdi. Orang yang punya ilmu. Tuh. Dan itu dimusyawarahkan dalam satu mekanisme pemerintahan yang disebut demokrasi, kata Cokro. Lalu selanjutnya tentang penghidupan ekonomi, ya keadilan sosial, ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata Cokro, riwayat negeri tumpah darah kita Indonesia menunjukkan bahwa yang menjadi pokok pangkalnya bangsa Belanda datang kemari sampai akhirnya berkuasa dan memerintah di negeri ya tumpah darah kita ini. Ialah geraknya golongan penarik kekayaan yang sebut Cokro itu kapitalis dalam bangsa itu yang tambah lama mendapat keuntungan tambah besar daripada hasil tanah ini. Kejahatannya kapitalisme yang merajalela dengan penuh tenaga dan kekuatannya di negeri tumpah darah kita ternyatalah telah menjadikan sebab bangsa kita hilang kemerdekaannya. Jatuh di dalam kenistaan, perhambaan kebangsaan dan kenistaan perhambaan pencarian. Oleh karena itu kata Cokro, kita harus menjadi bangsa yang berdaulat ekonomi. Harus merdeka. Jadi merdeka itu adalah berdaulat. Ya 100%. Berdaulat secara politik, berdaulat secara ekonomi. Sekarang gini ya, kita tolak ya, aseng ya. Sekarang kita makanan minum dari mana? Ya, apa gerakan ekonomi apa yang udah kita lakukan? Ya, antum nih sebagai mahasiswa nih ya, sebagai anak-anak muda agent of change, ya, gerakan ekonomi apa yang antum sudah berikan kepada umat? Contoh saya di kampung, ya, saya tidak menyampaikan tidak mengizinkan kepada jamaah saya untuk belanja di swalayan. Belanjalah di warung-warung ya orang-orang kita, jamaah-jamaah kita. Beli beras, beli telur, beli mie, ya.
Ya kebutuhan-kebutuhan pokok. Tuh. Jadi jangan sampai kemudian kita belanja ya ke konglomerat besar ya. Lalu kemudian kita menjadi penghamba di situ, menjadi budak. Mereka yang kaya di negeri, kita sendiri. Harusnya kita yang menjadi raja. Ya, makanya kata Agus Salim ya, salah satu negeri yang berdaulat adalah kita menjadi negeri ya, di negeri sendiri. Kita menjadi raja di negeri sendiri. Ya, sekarang kita jadi apa? Jadi budak. Kita hanya menjadi bangsa yang konsumtif, tidak produktif. Lalu kemudian tentang kemerdekaan. Ya, kata Cokro, kemerdekaan ini harus dilakukan ya dengan cara ya program-program yang terencana. Berdaulat secara penuh, kemerdekaan jiwa dan raga. Oleh karena itu kata Cokro, ya, salah satu yang harus kita lakukan adalah pengkaderan, pendidikan. Jadi kemerdekaan itu ya bukan hanya merdeka secara jasad, tapi adalah akalnya. Itulah kenapa Belanda ya membodohi kita dan menjajah kita begitu lama. Kenapa? Karena kita dilarang sekolah, kita dilarang menuntut ilmu. Seakan-akan kita dijajah itu merupakan nasib yang itu merupakan takdir dari Allah, dari Tuhan yang harus kita terima ya dengan nyata. Ini kan paham Jabariyah, ya kan? Paham Qadariyah. Nah, inilah yang kemudian ditentang oleh Cokro ya. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang merdeka, ya, kita harus memerdekakan bangsa kita dengan jiwanya, bukan hanya dengan raganya. Dengan apa? Pendidikan. Nah, makanya syarikat Islam itu ya melakukan pendidikan politik, pendidikan kepemimpinan ya di berbagai afdeling, di berbagai cabang-cabang syarikat Islam, baik di Bandung, di Solo ya. Salah satu yang pernah mengikuti adalah Rum. Teman-teman bisa baca bukunya Bunga Rampai Sejarah. Di situ ada cerita tentang Pak Rum. Lalu yang kedua Hamka ya dari Lembah Cita-Cita. Lalu kemudian Amels nih, buku Amels ya yang hidup Cokro Aminoto, hidup dan perjuangannya. Nah, saya kira pendidikanlah yang merubah nasib kita. Itulah sebagaimana amanat Cokro Aminoto, sehingga Cokro sangat peduli dengan anak-anak muda, sampai kemudian rumahnya itu sebahagian dijadikan sebagai tempat indekos ya, bukan hanya tempat penginapan ya, tetapi kemudian juga menjadi tempat menggodogan ya para pemimpin-pemimpin. Dan itu yang saya kira tidak ada kata terlambat untuk kita mencetak ya mengkader pemimpin. Jadikan segala waktu kita ini ya berpikir besar dengan mengkaji sejarah orang-orang besar. Baik, saya kira ini moderator tentang gagasan-gagasan Cokro dari berbagai buku yang saya baca, saya punya, mulai dari Islam dan Sosialisme yang tadi saya sebutkan ke kawan-kawan. Lalu yang kedua bukunya Cokro Tari Agama Islam, lalu yang ketiga Tafsir Asas Perjuangan, dan bukunya Cokro yang biografi ya Cokro yang ditulis oleh Amels dan oleh anaknya Harsono Cokro Aminoto. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik materi yang telah diberikan oleh Ustadz Hadi Nur Ramadan terkait pandangan-pandangan Cokro Aminoto tentang sosial dan Islam dan kebijakan sosial. Semoga hal tersebut dapat menambah wawasan dan ilmu kita bagaimana pandangan sosial di dalam Islam, bahwa sosialisme atau kolektivitas menurut pandangan Cokro telah hadir sebelum datangnya Marxisme, di mana Cokro mengambil nilai-nilai Al-Quran dan kisah bahwasanya wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin,
dan tidak diutusnya Rasulullah kecuali rahmat bagi seluruh alam. Sedangkan paham rasisme harus membenturkan kaum Buddhis dan Polytera. Kemudian seharusnya kebijakan yang tegak di negeri kita ini seharusnya mensejahterakan negeri kita atau masyarakat kita sendiri, bukan negara-negara lain. Dan yang sangat menarik ialah pendidikanlah yang mengubah nasib kita, dan intelektual ditentukan oleh karya. Jadi alangkah baiknya jika generasi muda, sebagai generasi muda harus berkarya negeri kita sendiri dan agama tentunya. Terima kasih kepada Ustadz Hadinur Ramadan atas wawasan dan ilmunya yang sangat luar biasa. Baik, saya tambah 2 menit lagi ya. Ya, Ustadz. Ya, jadi saya mohon maaf malam ini pemantik saja, pemantik buat antum lebih baca lagi, dan saya harus ngerjain jurnal ya untuk kejar buat besok tentang tokoh yang tadi saya sebutkan di atas. Ini dalam buku Islam dan Sosialisme, Cokro menyebut Islam dan anasir-anasir sosialisme. Ya. Menurut pendapat saya, menurut saya kata Cokro ini ya, di dalam paham sosialisme ada 3 anasir, ada 3 macam. Yang pertama kemerdekaan, ya, dalam bahasa Belanda itu Vrijheid Liberty, ya. Lalu persamaan, ya, dalam bahasa Belanda Gelijkheid Equality, dan persaudaraan, ya, Brotherhood atau Fraternity. Ketiga anasir ini dimaksudkan sebanyak-banyaknya di dalam peraturan undang-undang ajaran Islam. Ya. Dan di dalam persatuan hidup bersama yang telah dijadikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kata Cokro, kemerdekaan. Ini ungkapan Cokro ya, antum bisa ikhwan akhwat bisa catat. Kata Cokro, tiap-tiap orang Islam tidak harus takut kepada siapa atau apapun juga, melainkan diwajibkan takut kepada Allah saja. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada pertolongan dan kekuatan melain daripada Allah. Lalu yang kedua kata Cokro, ya, kemerdekaan itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Tuhanmu sajalah yang kita sembah, dan hanya kepada Allah lah sendiri kita meminta pertolongan. Lalu kata Cokro, beberapa orang Arab yang tidak biasa tinggal dalam rumah yang tetap, belum pernah melihat rumah batu dengan pakaiannya yang buruk, mereka dikirimkan untuk menghadap raja-raja Persia dan Roma berkuasa. Meskipun raja-raja itu menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya, orang-orang Arab tadi menundukkan badannya dan kelihatan tidak takut sedikit pun di muka raja-raja tadi. Sesungguhnya di dunia ini tidak ada barang sesuatu yang menakutkan mereka. Mereka merasa tidak bertanggung jawab kepada apapun juga, melainkan kepada mereka ampunannya Allah Maha Kuasa. Lalu yang kedua, anasir sosialisme kata Cokro adalah persamaan, equality. Tentang persamaan kata Cokro, kaum muslimin pada zaman dahulu bukan saja semua menganggap diri mereka sama, ya, musawah, ya, sama, ya, derajat. Yang membedakan itu ketakwaan. Tetapi mereka menganggap semua merupakan satu kesatuan. Ya, saudara kita yang ada di Amerika, di Afrika, umat Islam yang ada di Indonesia, semuanya bersaudara. Ya, berkulit-kulit, ya, berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa, ya, bernegara, ya, berbahasa, ya, lita'arafu, saling mengenal, kata Cokro. Di antara orang-orang muslim tidak ada sesuatu pun perbedaan yang manapun juga macamnya. Dalam pergaulan hidup bersama di antara mereka tidak ada perbedaan derajat dan tidak ada pula sebab-sebab yang boleh menimbulkan perbedaan kelas. Jadi Islam ini adalah agama yang menentang pertentangan kelas. Itu satu. Lalu yang kedua, Islam ini juga agama tidak berkasta seperti agama Hindu. Tuh, ada kasta Wisnu, ya, ada kasta Shudra, Brahma dan sebagainya. Islam itu enggak.
Lalu yang terakhir, persaudaraan. Ya. Kata Cokro, persaudaraan orang-orang Islam satu sama lain adalah sangat bagusnya. Rasa cinta di antara mereka seperti rasa cinta di antara saudara yang sebenar-benarnya. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman di antara kalian, kata Cokro. Ini kata hadis, bukan kata Cokro, maaf. Kata Rasulullah SAW kan, tidak beriman di antara kalian sebelum kalian ya mencintai saudara seperti kalian mencintai diri sendiri. Nah, di dalam Al-Quran terdapat firman Allah yang menyatakan bahwa Allah sendiri menaruh kecintaan dan rasa persaudaraan di dalam hati-hati tiap orang Islam untuk mencintai dan merasa bersaudara kepada sesama saudara Islam. Ya, Cokro mengutip firman Allah, apa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraq. I'tisam. Ya, umat Islam itu harus i'tisam, harus berpegang teguh, tidak boleh bercerai-berai. Jadi anasir ya macam-macam. Jadi apa sih yang dimaksud dengan sosialisme? Kalau teman-teman ditanya ya di kampus, ya sosialisme itu ada 3. Ada kemerdekaan, ada apa tadi? Persamaan, ya equality, dan yang ketiga ada persaudaraan. Tuh, makanya orang-orang sosialis sekarang kan di kampus-kampus kan ada 2 ya. Ada soska, ada soski. Sosialis kanan, sosialis kiri. Ya, udah leh ya, orang-orang sosialis tuh nggak usah macem-macem, ngaji aja yang bener. Tuh, tapi juga yang ngaji ya, anak-anak kami ya, jangan kemudian mereka jangan dijauhin. Ya, tadi kan ya moto kami itu saya dengar luar biasa ya. Kami ini berpegang teguh kepada kebenaran. Ya, committed the truth ya, berpegang kepada kebenaran. Jangan kemudian ketika ada orang-orang sosialis ya, ada orang-orang komunis, orang-orang Marxis di kampus, ya ditantang debat, ya sama mereka. Ya, apalagi Jogja itu kan luar biasa kan, pergumuran intelektualnya kan. Jangan sampai ada anak mahasiswa Islam, khususnya anak-anak kami bilang, saya mah apa tuh? Nah, jangan. Harus hadapi dengan apa? Gagasan-gagasan Islam. Bagaimana? Bedah pemikiran ulama-ulama kita, Cokro Aminoto. Baik, ini yang saya bisa sampaikan. Saya tidak bisa berlama-lama. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik dan saya berharap teman-teman tidak boleh pernah puas karena masih banyak sekali bahrul ilmu, lautan ilmu Cokro Aminoto yang perlu kita kaji dan perlu kita wariskan untuk generasi hari ini dan generasi yang masa akan datang. Selamat berjuang, selamat menempuh cita-cita menjadi manusia yang merdeka seperti yang diajarkan Cokro Aminoto, dan Cokro mengajarkan kepada kita semurni-murni tauhid ya. Lalu setinggi-tinggi ilmu dan sepintar-pintar siasah. Itulah 3 pedoman yang harus kita lakukan. Harus kita semurni-murni tauhid. Jangan boleh melakukan kesyirikan, kekufuran, tidak boleh ada yang kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, setinggi-tinggi ilmu. Ya, ilmu itulah yang kemudian merubah nasib kita. Kita bisa merdeka bukan hanya jasad kita, tapi juga kita harus merdeka dengan jiwa dan akal pikiran kita. Dengan apa? Dengan kekuatan ilmu. Francis Bacon mengatakan knowledge is power. Ilmu itu adalah kekuatan. Dan yang ketiga ya adalah sepintar-pintar siasah. Nah, sepintar-pintar siasah ini yang harus kita jadikan sebagai pedoman dalam berpolitik. Makanya anak-anak kampus ya, jangan apolitis ya. Kita ikut kajian ini nih, ikut kajian kelas progresif ini jangan kemudian golput ya, jangan kemudian apolitis. Kita harus terjun. Ya, karena kalau kita terjun tidak ke dunia politik hari ini, yang mengisi orang-orang politik hari ini adalah orang-orang bajingan. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang kemudian ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kelas progresif pertemuan ketiga kita tentang Cokro Aminoto itu menjadi salah satu cara merawat NKRI, bangsa Indonesia yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Syukron Ustaz. Ya, Afwan.
Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Hadi Nur Hidayat Hadi Nur Ramadan yang telah memberikan wawasan dan ilmu yang luar biasa terkait pemahaman atau pandangan Cokroaminoto terhadap Islam dan kebijakan sosial. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menghadiri kelas progresif ini. Sungguh banyak juga, sebanyak 45 orang, bertahan sampai jam 21.04. Kembali, sampailah kita di ujung acara, yakninya foto bersama. Pada teman-teman diharapkan untuk on cam. Kepada Mbak Syifa mungkin bisa share. Oke. Masih ada yang mau on cam? Oke, kita tunggu dulu 1 menit mungkin. Oke. Ya, mungkin Sudah difoto? Udah ya? Oke, Mbak. oke. Belum Ustaz, baru mulai. Belum Ustaz. Udah, Kak. 1, 2, 3. Satu lagi. Sekali lagi, bentar ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua dan tentu Ustadz Hadi Nur Ramadan. Mungkin tadi persilahkan untuk meninggalkan diri. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan dapat kita terapkan kepada kehidupan sehari-hari. Terima kasih semua. Baik, makasih ya. Makasih. Sukses selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran buat teman-teman yang udah hadir. Semoga minggu depan bisa hadir kembali. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Boleh live ya, Kak? Iya, boleh. Terus